Malam jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar semua? Saya berharap semua dalam keadaan yang sehat, baik dan terus bersuka cita dalam Tuhan. Saudara, bagaimana situasi di sana? Kalau di sini di tempat kami ya ada sedikit hujan. Jadi kalau saudara mendengar ada suara berisik sedikit, kita abaikan saja. Dan malam hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk fokus mau masuki ibadah doa malam hari ini. Dan saudara sekalian bersyukur karena kita semua sudah bisa berkumpul walaupun secara online dalam ibadah ini. Dan kita akan memulai ibadah ini dengan bersatu teduh sejenak. Jemaat sekalian, dalam situasi yang pelik seperti saat ini, walaupun sudah berangsur-angsur membaik, tapi saya yakin dan percaya bahwa kita semua sempat mengalami atau mungkin masih mengalami goncangan-goncangan dari gelombang kehidupan yang kita alami sejauh ini. Dan bagaimana hidup kita bisa terus bertahan menghadapi gelombang kehidupan ini, tentunya satu kunci yang harus kita pegang, bahwa kita tetap harus mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Saya ingin mengajak kita semua untuk menyanyikan sebuah pujian, di mana pujian ini menyatakan bahwa mengajak kita untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, dan kita ingin terus berseru-seru memuji nama Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian yang terutama. Meninggikan nama Yesus.
Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan karena pada malam hari ini kami boleh terus merasakan kasih Tuhan mengalir dalam hati kami. Kasih Tuhan terus melingkupi kehidupan kami. Tatkala kami berduka, tatkala kami mengalami goncangan, Tuhan menopang kami dan Tuhan menjaga kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami ingin sama-sama menaikkan beberapa doa syafaat yang kami rindu untuk kami sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, dengarlah, dan Tuhan nyatakan kasih-Mu melalui perbuatan nyata yang Tuhan berikan pada kami dengan menjawab doa-doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan memulai doa syafaat kita. Saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama mendoakan beberapa pokok doa. Yang pertama adalah, mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kita akui dan mohon ampun atas segala dosa yang telah kita perbuat. Dan kita mohonkan juga Tuhan mampukan kita semua untuk boleh terus mengutamakan hidup kita yang untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Doakan juga untuk setiap jemaat supaya mampu menjadikan Tuhan menjadi teladan dalam hidup mereka, sehingga hidup kita terus menyatakan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita doakan kedua buah pokok doa ini. Untuk doa pokok doa selanjutnya, kita bersama-sama mendoakan untuk pelaksanaan sekolah tatap muka yang akan segera bergulir. Kita yakin dan percaya bahwa setiap sekolah sudah mempersiapkan diri untuk hal ini, dan biarlah seluruh jajaran sekolah boleh menjalankan setiap protokol kesehatan dengan baik, sehingga murid-murid dapat mengikuti proses belajar dengan nyaman. Dan kita juga doakan untuk gereja kita, GKI Agape, yang sedang melakukan persiapan pelaksanaan ibadah onsite, mulai dari simulasi pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya, sehingga segala peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan tersebut, supaya pada saatnya nanti jemaat boleh dengan nyaman mengikuti ibadah onsite di gereja. Mari kita doakan kedua pokok doa ini.
Dua pokok doa yang terakhir, saya ingin mengajak kita semua untuk menaikkan doa bahwa kita bersyukur bahwa pada saat ini kita boleh melihat kinerja pemerintah yang semakin membaik. Kita doakan untuk jajaran pemerintahan, mulai dari presiden, wakil presiden, dan juga para menteri yang sudah memberikan aksi nyata dalam menjalankan roda pemerintahan negara ini, supaya mereka boleh terus berkarya dan tetap menjaga integritas mereka dalam menjalankan tugas mereka ke depan. Kita doakan juga, tidak lupa untuk jemaat GKI Agape yang sedang mengalami pergumulan yang dalam hidup mereka, baik dalam aspek ekonomi, pekerjaan, kehidupan berkeluarga, kesehatan, dan lain-lainnya. Sebutkan satu persatu nama saudara-saudara atau sahabat-sahabat yang kita ketahui, dan biarlah Tuhan boleh memakai kita semua untuk menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mari kita berdoa untuk kedua pokok doa ini. Bapa, inilah doa-doa kami yang kami panjatkan dengan sepenuh hati kami. Karena kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang maha adil. Engkau Tuhan yang maha kasih dan penuh kuasa. Sehingga Tuhan, apabila Engkau mendengar permohonan kami ini, dan apabila Engkau berkenan kepadanya, kami yakin dan percaya Engkau akan mewujudkannya semua itu sesuai dengan waktu Tuhan. Sehingga akhirnya semua itu boleh indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar Engkau sendiri yang memimpin kami, Roh Kudus melingkupi kami, sehingga kami boleh diberikan pengertian mengenai firman Tuhan yang akan disampaikan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Sutotan. Untuk itu, mari persiapkan hati kita mendengarkan firman ini. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami sebagai umat-Mu untuk bersekutu bersama-sama di dalam ibadah mezbah doa malam ini. Sesaat lagi kami mau mendengar pemberitaan firman-Mu. Engkau berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita dari surat 3 Yohanes, ayatnya yang ke-11.
surat 3 Yohanes ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk jemaat mendengarkannya bersama-sama. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Dalam hidup ini, kita seringkali mengenal ada istilahnya budaya meniru. Budaya meniru ini sudah menjadi kebiasaan bagi manusia yang hidup di tengah-tengah dunia. Meniru dalam hal apa? Dalam hal membuat barang. Saya ingat bagaimana luar biasanya orang-orang Chinese, RRC, di dalam meniru barang-barang yang memiliki harga yang mahal, memiliki merek yang terkenal. Mereka bisa meniru barang itu sama persis, tetapi dengan mutu yang berbeda. Sehingga seringkali ketika kita membeli barang, kita suka tanya, barang ini buatan dari mana? Kalau mereka katakan buatan dari RRC, modelnya bagus, luar biasa. Hampir sama, persis sama dengan barang yang asli, keluaran misal dari Eropa atau dari Amerika. Tetapi ketika kita melihat, meskipun tampilan luarnya itu sama persis, tetapi fungsinya dan ketahanannya itu bisa berbeda. Barang bisa ditiru. Bagaimana ketika kita bicara tentang perilaku? Perilaku juga bisa ditiru. Anak-anak dikatakan gampang sekali meniru perilaku yang diperlihatkan oleh orang tuanya. Bagaimana sikap orang tua, bagaimana kebiasaan orang tua, itu dilihat oleh anak. Dan anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kemudian juga, kalau kita juga melihat dalam hidup kita berjemaat. Jemaat juga seringkali meniru bagaimana sikap perilaku yang diperlihatkan oleh para hamba Tuhan. Mereka mungkin melihat ataupun mereka mendengar kebiasaan yang seringkali dilakukan oleh hamba Tuhan itu. Jemaat akan meniru itu. Dan ada satu kisah yang bagi saya cukup menggelikan. Suatu kali ada seorang jemaat yang ketika dia disuruh berdoa, dia selalu berdoa. Tiap kali mengucapkan satu kalimat, dia akan sertai dengan suara tarikan udara yang keluar dari mulutnya. Misalnya seperti ini. Ya Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah di rumah Tuhan saat ini. Dan seterusnya, setiap kalimat yang diucapkan dia selalu keluarkan bunyi yang seperti itu. Suatu kali ada jemaat yang sama-sama ikut di dalam ibadah. Ketika mereka dengar kebiasaan dari jemaat ini, yang tiap kali berdoa selalu disertai dengan suara-suara seperti itu, dia tanya, saya tiap kali mendengar kamu berdoa, kenapa seringkali keluar suara dari mulutmu itu? Suara seperti udara yang ditarik. Kemudian dia katakan apa? Ya saya lakukan itu. Kenapa? Karena saya mendengar, saya melihat apa yang dilakukan oleh pendeta kita. Lalu jemaat ini mulai pikir, pendeta kita yang mana ya? Itu pendeta yang sudah berusia lanjut. Oh, baru tahu. Kemudian jemaat ini menjelaskan, kamu tahu nggak kenapa pendeta kita ketika dia berdoa selalu ada seperti suara udara yang berbunyi dari mulutnya itu. Kamu tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Karena pendeta kita itu, dia giginya sudah tidak utuh lagi. Dia hampir gigi yang di atas itu sudah ompong semua. Jadi dia selalu mengenakan gigi palsu.
apa-apa dia kenakan gigi palsu. Dan karena gigi palsu sudah mulai longgar, jadi setiap kali dia mengucapkan kata-kata di dalam doa, itu cenderung giginya itu akan turun, akan lepas. Jadi untuk mempertahankan supaya giginya tidak lepas keluar dari mulutnya, dia selalu ketika mengucapkan satu kalimat, dia tarik. Seperti itu. Seperti itu. Jadi, apa yang kau lakukan itu? Karena engkau meniru apa menjadi kebiasaan dari pendeta kita. Padahal yang dia lakukan itu sesuatu yang tidak dia sadari hanya karena untuk mempertahankan gigi palsunya supaya tidak jatuh. Nah, hari ini kita akan belajar. Belajar seperti apa yang dikatakan oleh penulis dari surat 3 Yohanes ini, ayat yang ke-11. Sebuah surat yang mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Kita lihat di dalam ayat 11 dikatakan, saudaraku yang kekasih. Jadi, Yohanes mengingatkan kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Orang-orang yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Untuk apa? Untuk mereka janganlah meniru yang jahat. Jadi kebiasaan meniru ini seringkali diikuti juga seringkali dilakukan oleh orang-orang percaya. Tapi diingatkan bahwa ketika kita mau melakukan tindakan untuk meniru itu, perhatikanlah rambu-rambu yang diberitahukan kepada kita. Yang pertama dikatakan, janganlah engkau meniru yang jahat. Wah, sebuah pernyataan, sebuah perintah kepada kita untuk kita memperhatikan dengan sungguh. Janganlah engkau meniru yang jahat itu. Seringkali kita dalam hidup ini suka ikut-ikutan. Kita lihat keadaan di sekitar kita melakukan hal seperti ini. Oh, saya pun juga akan ikut-ikutan seperti itu. Khususnya untuk anak-anak muda seringkali mereka akan gampang terbawa oleh arus pergaulan yang rusak. Dan seringkali mereka ikut-ikutan untuk itu. Tanpa memikirkan dampaknya apa buat mereka. Jadi penulis surat Yohanes ini ingatkan, janganlah engkau meniru yang jahat itu. Jadi yang harus kita tiru yang seperti apa? Dikatakan melainkan yang baik. Kalau engkau mau meniru silakan kau meniru. Tapi menirulah yang baik. Jangan hal yang jahat engkau meniru. Karena ketika engkau meniru hal yang jahat itu, maka engkau akan terbawa kepada dosa. Engkau akan terjerumus semakin mendalam di dalam kesalahan itu. Tapi engkau harus menjauhi. Jangan engkau meniru hal yang jahat itu. Tapi tirulah hal yang baik. Nah, pertanyaan bagi kita, mengapa hal ini harus kita perhatikan? Penulis kitab Yohanes ini, surat Yohanes ini mengingatkan kepada kita di dalam ayat yang ke-11. Dikatakan seperti ini, barang siapa berbuat baik, dia meniru yang baik itu, dia melakukan hal yang baik itu, barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Ia berasal dari Allah. Kita semua ketika ditanya, apakah kita orang-orang yang telah percaya kepada Kristus? Mungkin kita katakan, saya sudah percaya kepada Kristus, saya sudah menjadi anak Allah. Tapi persoalannya, apakah di dalam hidup kita sudah melakukan hal yang baik itu? Berbuat hal yang baik itu dalam hidup kita. Kalau kita berbuat hal yang baik itu, kita berasal dari Allah. Luar biasa. Jangan pernah kita katakan, saya anak-anak Allah, saya orang percaya kepada Kristus, tetapi di dalam perbuatan kita, perbuatan yang jahat. Penulis surat Yohanes ini ingatkan lagi, bagaimana ketika seorang berbuat yang jahat? Dikatakan, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Barang siapa berbuat jahat, melakukan hal yang jahat itu, dia tidak berasal dari Tuhan. Berarti kalau dia tidak berasal dari Allah, dia berasal dari mana? Ya dari si jahat. Dari si iblis itu. Yang ingin terus menarik dia untuk melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Hal-hal yang menghancurkan kehidupan sesamanya.
Jadi hari ini biarlah setiap kita yang telah mendengar akan pemberitaan firman Tuhan kita diingatkan kembali. Ketika kita mau meniru sesuatu, meniru perilaku seseorang, tirulah hal-hal yang baik itu. Bukan hal-hal yang buruk, bukan hal-hal yang jahat. Sungguh indah sekali ketika kita meniru hal-hal yang baik itu. Kita anak-anak Tuhan, siapakah sebetulnya tokoh panutan kita untuk kita tiru? Yaitu Kristus. Kristuslah tokoh panutan kita yang harus kita tiru. Sehingga kalau kita baca di dalam Alkitab, firman Tuhan menghendaki setiap orang percaya kepada Kristus, dia harus semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Semakin menyerupai Kristus itu. Di dalam hal apa? Di dalam perilaku kehidupan dia. Di dalam segala perbuatan yang dia lakukan, hendaklah semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kalau seorang itu berani mengaku, menyatakan, mengungkapkan bahwa dia sebagai orang Kristen, orang yang telah percaya kepada Kristus, apakah dia telah menunjukkan perbuatan yang baik itu? Hal ini tidak bergantung dari jabatan kita sebagai apa. Jabatan kita sebagai apa? Tidak menjamin ketika seorang itu menjabat sebagai seorang pelayan Tuhan, apalagi kalau sebagai seorang pendeta, seorang penginjil. Tidak menjamin bahwa apa yang dia tunjukkan di dalam perilaku hidupnya, perilaku hidup yang baik itu. Nggak selalu. Bisa saja dia bisa menghalalkan segala cara, termasuk mengucapkan kata-kata kebohongan itu. Berkata tidak jujur. Untuk apa? Untuk menjaga image diri. Untuk menjaga kenyamanan diri dia. Sehingga dia bisa menghalalkan segala cara termasuk berbohong di sana. Apakah itu yang Tuhan ajarkan bagi kita? Jelas tidak. Tuhan mengajarkan kepada kita, hendaklah engkau berbuat baik itu. Kristus di dalam kehidupan dia, di tengah-tengah dunia ini ketika dia menjadi manusia, dia hadir di tengah-tengah manusia, dia berkarya di tengah-tengah manusia. Apa yang Yesus lakukan itu? Sesuatu yang sangat baik. Sesuatu yang menjadi berkat. Sehingga kemanapun dia pergi, orang berbondong-bondong mengikuti Kristus. Karena apa? Karena mereka telah melihat apa yang Yesus nyatakan di hadapan orang-orang banyak itu. Dan mereka mengalami berkat besar. Jadi hari ini kita boleh belajar, diingatkan kembali. Bahwa ketika kita mau mengikuti budaya meniru, tirulah dalam hal perbuatan yang baik itu. Dalam hal-hal yang baik itu. Kalau kita memiliki idola bisa dikatakan, kalau kita memiliki tokoh-tokoh dalam dunia ini yang bagi kita sangat luar biasa tokoh ini, engkau coba lihat apa yang baik yang telah diteladankan oleh tokoh-tokoh itu. Kita orang-orang Kristen, kita mengenal banyak tokoh-tokoh Kristen yang menunjukkan perilaku yang baik dalam hidup mereka. Apakah kita mau belajar, meniru apa yang telah ditunjukkan lewat perilaku yang baik itu? Lewat perbuatan yang baik itu. Kita harus ikuti. Tapi bukan berarti bahwa semua tokoh-tokoh Kristen itu melakukan hal yang baik. Banyak juga yang melakukan hal yang jahat. Banyak juga melakukan hal-hal yang menyimpang. Banyak juga tokoh-tokoh Kristen yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Apakah kita mau mengikuti mereka? Tuhan katakan tidak. Jangan engkau mengikuti, meniru hal yang jahat itu. Karena ketika engkau meniru itu, engkau akan semakin dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Engkau akan semakin dibujuk oleh iblis untuk semakin dekat kepada iblis itu sendiri. Dan hidupmu akan semakin menjauh dari Tuhan. Tapi biarlah setiap kita mau katakan, Tuhan, kalau aku harus
dalam hidup ini membutuhkan figur seorang yang bisa aku teladani, yang bisa aku ikuti. Biarlah aku mengikuti teladan yang baik itu. Bukan keteladanan yang jahat, yang justru menghancurkan hidup banyak orang. Aku mau mengidolakan Kristus Sang Juru Selamatku. Dialah tokoh yang ideal yang aku akan tiru. Baik dalam kata-kata yang dia ucapkan, maupun di dalam perbuatan tindak tanduk Kristus. Itu semua membawa kemuliaan bagi nama Bapa. Dan aku sebagai orang yang percaya kepada Kristus, aku ingin menyatakan diriku di hadapan orang banyak itu. Bahwa aku pun mau meniru hal yang baik itu. Sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupanku. Orang akan kenal aku sebagai seorang murid Kristus. Sebaliknya, kalau aku melakukan hal yang jahat, merugikan banyak orang di sekitarku, menyakitkan hati sesamaku, maka aku jauh dari Tuhan. Maka aku akan menjadi batu sandungan buat orang-orang di sekitarku. Jadi biarlah melalui firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini, kita mau belajar untuk mau meniru hal yang baik itu. Dan kita akan menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat. Hidup kita disenangi orang, hidup kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu malam ini Tuhan. Ajar kepada setiap kami untuk kami boleh menghidupi apa yang kami dengar. Kami mau mengidolakan Kristus Sang Juru Selamat kami. Untuk meniru apa yang Kristus telah lakukan. Lewat kehidupan kami, orang-orang akan kenal kami sebagai murid-murid Kristus. Dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami, bukan untuk mencari nama. Tetapi ketika kami hidup melakukan hal yang baik itu, meniru hal yang baik itu, nama Tuhan sajalah yang dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman malam ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, sungguh sebuah firman yang indah yang terus bisa kita hidupi dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita boleh terus mengikuti teladan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga kita terus boleh meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Satu kunci yang perlu kita pegang bersama-sama. Bahwa selama kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menjaga kita. Tuhan pasti akan menopang kita. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita bersama-sama menaikkan sebuah pujian. Percayalah pada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalan-jalan dan penuh damai sejahtera senantiasa.
Sungguh sebuah pujian yang luar biasa ya, jemaat sekalian. Dengan demikian ibadah kita telah berakhir pada malam hari ini. Biarlah kita terus menaruh percaya kita kepada Tuhan dan terus menopangkan hidup kita kepada Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa minggu depan. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan